Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita mulai lagi pembelajaran setelah libur Idul Fitri kemarin. Sebelum mulai, Bapak ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita langsung masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Materinya adalah materi budaya hidup sehat ya. Oke. Ya. Kalian tentu sudah paham tentang pentingnya menjaga kebersihan ya. Dengan hidup bersih kita dapat hidup sehat. Menjaga kebersihan bukan hanya sekedar menjaga lingkungan dari sampah yang berserakan. Menjaga kebersihan juga berarti menjaga lingkungan agar tidak menjadi sarang penyakit. Lingkungan yang kotor bisa menjadi sumber penyakit. Ya, tentu kalian tidak ingin sakit, bukan? Nah, mari kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu mempraktikkan pola hidup sehat. Ya. Yang kedua, melakukan beberapa upaya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan terhadap sumber penularan penyakit seperti unggas dan nyamuk. Oke. Ya, langsung saja kita bahas. Yang pertama, kebersihan lingkungan. Ya. Kebersihan haruslah dijaga agar nantinya kita terhindar dari penyakit. Banyak cara dalam menjaga kebersihan. Di antaranya, yang pertama, menjaga kebersihan tubuh dilakukan dengan cara, ya, kalian pasti sudah tahu ya, menjaga kebersihan tubuh. Mandi 2 kali sehari, ya. Lalu mencuci rambut atau keramas paling sedikit 2 hari sekali, bukan 2 kali sehari ya, jangan terbalik. Lalu menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur. D. Mencuci tangan sebelum makan. E. Mencuci kaki sebelum tidur dan memakai pakaian yang bersih. Nah, berikutnya, menjaga kebersihan lingkungan dilakukan dengan cara yang pertama, A. Tidak membuang sampah di sembarang tempat. Ya, yang B. Selokan harus dibersihkan seminggu sekali. Lalu C. Bersihkan rumah dan halaman secara rutin. D. Membersihkan saluran air yang tersumbat. E. Menguras bak mandi dan mengubur kaleng-kaleng bekas. Dan F. Mengadakan kerja bakti kebersihan lingkungan sebulan sekali. Nah, biasanya ini untuk kerja bakti dilakukan oleh bapak-bapak dan warga di sekitar rumah kita ya. Nah, terlebih untuk yang menguras bak mandi dan mengubur kaleng-kaleng bekas ini sudah mulai banyak sering hujan ya, jadi hati-hati terhadap kaleng bekas dan bak mandi. Biasanya sudah banyak nyamuk-nyamuk demam berdarah yang bersarang jika kita tidak membersihkan lingkungan kita. Oke, selanjutnya. Ya, menjaga kebersihan makanan dilakukan dengan cara A. Memasak makanan hingga matang. B. Mencuci buah-buahan sebelum dimakan. C. Mencuci sayuran sebelum dimasak. D. Menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat. Ya, kebersihan harus kita jaga dimanapun kita berada. Rumah harus dibersihkan setiap hari. Rumah dibersihkan oleh orang yang tinggal di rumah itu. Jadi tidak boleh mengandalkan 1 orang atau 2 orang saja. Jadi seluruh orang yang tinggal di rumah harus bertanggung jawab menjaga kebersihan ya sebagai tempat tinggal kita. Selain ruangan, di dalam rumah halaman juga harus dibersihkan. Oke. Nah, untuk di sekolah ya,
kelas harus dibersihkan setiap hari. Nah, karena kita tidak berada di kelas belajarnya sekarang, ini hanya informasi. Begitu nanti kalian sudah masuk lagi ke dalam kelas, ya, kita harus tetap menjaga kebersihan sekolah dengan cara yang paling jadi tanggung jawab adalah kelas masing-masing, ya. Kita jaga kelas masing-masing. Kalau seluruh siswa menjaga kebersihan kelasnya masing-masing, maka sekolah akan menjadi lebih bersih, ya. Kebersihan kelas kelas dibersihkan oleh murid-murid di kelas tersebut, ya. Biasanya dilakukan oleh petugas piket yang sudah dijadwalkan setiap hari oleh Bapak dan Ibu guru. Oke. Lingkungan tempat tinggal kita biasanya dibersihkan setiap bulan. Kegiatan ini biasanya disebut kerja bakti. Tadi Bapak sudah sampaikan, ya. Semua warga terlibat di dalamnya. Oke. Keuntungan dari lingkungan yang bersih diantaranya adalah yang pertama, pasti terhindar dari penyakit, ya. Tadi tujuan awal dari menjaga kebersihan adalah menjaga supaya tidak menjadi sarang penyakit, ya. Yang kedua, hidup terasa nyaman dan tentram. Nah, kalau kita sudah tinggal di lingkungan yang bersih, ya, kalian kalau ke tempat rekreasi pasti melihat, ya, tempat rekreasi yang kalian datangi itu lingkungannya bersih, ya, dan kalian di situ merasa nyaman, bahkan rasanya ingin tidur-tiduran di mungkin kalau ada rumput di sana rasanya ingin tiduran di rumput gitu. Jadi rasanya nyaman gitu untuk ditinggali. Nah, sama seperti rumah kita juga, kalau kalian bersih, maka untuk kita beristirahat tinggal di dalamnya akan terasa nyaman dan tentram, ya. Kemudian 3, udara terasa lebih segar karena tidak ada bau-bauan yang berasal dari kotoran atau sampah. Oke, selanjutnya 4, lingkungan di sekeliling kita menjadi enak dipandang. Sudah pasti itu, ya, kalau sudah bersih pasti enak dipandang. Nah, ini penyakit yang berasal dari lingkungan kotor diantaranya adalah penyakit akibat gigitan nyamuk, ya. Ada 2 penyakit gigitan nyamuk. Yang pertama adalah demam berdarah dengue, yang kedua adalah malaria. Nah, sekarang kita bahas demam berdarah dengue dulu, ya. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak. Penyakit ini disebabkan oleh bibit penyakit dengue, ya. Bibit ini hidup dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti, ya. Jika seseorang digigit nyamuk ini akan terkena penyakit demam berdarah. Nah, ini ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti adalah, nah, seperti ini bentuk nyamuknya, ya. Kalian perhatikan kalau di siang hari kalian digigit nyamuk, kalau nyamuknya kalian tepok seperti ini bentuknya dan warnanya, ini hati-hati, artinya di lingkungan tempat kalian tinggal itu terdapat nyamuk demam berdarah. Jadi kalian harus mulai lakukan pencegahan nantinya supaya tidak terkena demam berdarah, ya. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti adalah dapat hidup dan berkembang biak di mana saja, ya. Lalu berwarna hitam dan berbintik putih, ya. Kelihatan nyamuknya jelas sekali hitam warnanya dan ada bintik-bintik putih di badan dan di kakinya, ya. Di ruas-ruas kakinya ini ada bintik putih. Oke. Menggigit pada siang hari. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Kalau nyamuk pada malam hari mungkin kalian sekali gigit hanya bentol, ya. Tapi kalau nyamuk yang menggigit pada siang hari itu lebih berbahaya. Jadi kalau kalian mau istirahat siang atau tidur siang, tolong hati-hati. Nanti kita akan bahas bagaimana pencegahannya, ya. Oke. Berkembang biak di tempat air yang menggenang dan terlindung dari matahari. Nah, tadi kita sudahnya ada sampah atau kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng biasanya kan tidak tembus oleh sinar matahari. Nah, itu menjadi sarang tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, ya. Nah,
Nyamuk ini dapat terbang sejauh 100 meter. Ya, jadi untuk itu kita perlu memperhatikan kebersihan lingkungan kita. Oke. Selanjutnya, gejala-gejala seorang terkena demam berdarah adalah yang A, demam atau panas mendadak. Yang B, timbul bintik-bintik merah pada kulit, ya, bukan bintik merah bentol karena gigitan nyamuk, tapi ini bintik merahnya banyak, ya, dan dia biasanya kalau di kulitnya ditarik, bintik merahnya itu tidak hilang bintik-bintiknya. Ya, kemudian dapat timbul mimisan. Nah, ini ada yang sampai mimisan, kadang ada juga yang tidak, ya. Lalu panas dapat turun mendadak atau panas tidak turun sama sekali. Nah, jadi kalau kalian mulai panas badannya dan ada bintik-bintik merah, harap diperiksakan secepatnya ke dokter, ya. Cara pencegahannya antara lain yang A, menguras tempat penampungan air. Nah, tempat penampungan air di rumah kalian adalah bak mandi, ya, tempat minum atau makanan hewan peliharaan, atau tempat wadah penampungan dari tanaman-tanaman pot yang ada di rumah. Itu dicek, dikuras setiap hari supaya tidak menjadi tempat menampung atau sarang berkembang biaknya nyamuk. Ya, lalu menutup tempat tempat-tempat penyimpanan air, ya, mengubur benda bekas yang mungkin dapat menampung air, ya, bisa plastik atau apapun, ya, ban bekas, kaleng, ya, apapun itu yang dapat menampung air itu harus dikubur, ya. Kemudian memelihara ikan pemakan jentik. Nah, ini ikan pemakan jentik ada banyak, ya, terutama di sekarang sedang musimnya memelihara cupang. Nah, cupang ini mungkin bisa juga sebagai pemakan atau pembasmi jentik-jentik nyamuk, ya. Jadi kalian menaruh ikan di tempat penampungan air itu supaya untuk memakan jentik-jentik nyamuk yang ada di sana, ya. Lalu memasang kawat nyamuk di kamar, ini biasanya sudah pasti ada, ya, kalau di rumah. Lalu menyemprot obat pembasmi nyamuk atau menggunakan lotion pencegah nyamuk. Nah, untuk menyemprot obat pembasmi nyamuk itu biasanya hanya dilakukan di rumah. Nah, untuk kalian yang beraktivitas di luar supaya tidak tergigit oleh nyamuk Aedes aegypti, kita harus mengoreskan lotion pencegah nyamuk, ya, supaya tidak digigit oleh nyamuk. Lalu tidak menggantungkan pakaian, ya. Oke, selanjutnya, nah, ini penyakit yang disebabkan oleh unggas, ya. Penyakit yang menyerang manusia karena unggas salah satunya adalah flu burung. Ini lagi-lagi tentang kebersihan juga, ya. Tadi juga penyakit demam berdarah itu disebabkan oleh lingkungan kita yang kotor, sehingga sampah-sampah yang dapat menggenang air itu menjadi penyebab nyamuk bersarang dan menyebabkan penyakit demam berdarah. Nah, ini penyakit yang disebabkan oleh unggas juga disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan, ya. Kayak kita bahas sekarang, penyakitnya namanya adalah flu burung, ya. Dulu sempat marak, tapi kita tetap harus waspada dengan cara menjaga kebersihan hewan peliharaan kita, ya. Penyakit ini ditularkan oleh unggas yang berpenyakit, ya. Penularan melalui kotoran, sentuhan, atau pernafasan antara manusia dan dengan unggas, ya. Cara pencegahannya adalah yang pertama, hindari kontak langsung dengan unggas berpenyakit. Lalu hewan-hewan yang tertular secepatnya dimusnahkan lalu dibakar. Lalu ketiga, bersihkan kandang dengan menyemprotkan disinfektan. Nah, begitu ada hewan yang tertular penyakit flu burung, keluarkan semua hewan, bersihkan kandangnya, lalu disemprotkan dengan disinfektan. Kita sudah tahu bagaimana cara membuat disinfektan sendiri sekarang, ya, sudah banyak cara-caranya untuk membuat disinfektan sendiri, ya. Jadi kita bisa membersihkan kandang kita sampai bersih. Ya, kemudian
menggunakan masker saat melakukan penyemprotan pada kandang, atau disinfektan ini disemprotkan secara berkala setiap kalian membersihkan kandang ya. Lalu unggas yang tidak tertular secepatnya divaksin agar tidak tertular. Oke, gejala penderita flu burung antara lain yang pertama batuk, kemudian sesak nafas, demam tinggi, dan kesadarannya menurun ya. Oke, nah ya ini satu lagi, badannya menjadi lemah. Oke, ini ciri-ciri hewan yang tertular flu burung adalah yang pertama unggasnya burung, ayam, bebek, atau itik, atau jenis unggas apapun itu yang tertular flu burung itu yang pertama adalah mengeluarkan air liur ya. Lalu yang kedua, jenggernya berwarna biru ya. Maka kita harus hati-hati pada saat ada unggas kita atau peliharaan kita yang memiliki ciri-ciri seperti ini ya. Nah, setelah itu jagalah kebersihan lingkungan keluarga dengan cara tidak mengkonsumsi daging unggas yang tertular. Jadi kalau ada yang sakit seperti ini, unggasnya lebih baik dimusnahkan ya dengan cara dibakar tadi dan tidak dikonsumsi. Ya, apabila mengkonsumsi daging unggas, yang tentu saja yang unggas yang sehat, ya maksudnya yang kita beli di pasar, kita cuci ya, cucilah yang bersih lalu rebus dengan air mendidih agar kuman-kumannya mati. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya ya. Silahkan dirangkum yang menurut kalian penting dan dikirimkan tugasnya ke Bapak ya. Oke, tetap jaga protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker ya, lalu mencuci tangan sesering mungkin dan menjaga jarak dari orang lain. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.